warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sampradana Citra Setio dengan NIM C2C0233135 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan perancangan infrastruktur cloud untuk proyek aplikasi yang saya buat dengan judul proyek Arena Reserve. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu masuk di latar belakang. Arena Reserve merupakan aplikasi reservasi lapangan olahraga berbasis web yang digunakan untuk memudahkan proses pemesanan lapangan secara online. Aplikasi ini membantu pengguna melihat jadwal lapangan yang tersedia, melakukan booking, melakukan pembayaran, serta mendapatkan informasi reservasi secara real-time. Sistem ini dibuat untuk mengurangi kesalahan pencatatan jadwal dan mencegah terjadinya double booking yang sering terjadi pada proses pemesanan manual. Untuk target usernya, target pengguna aplikasi Arena Reserve meliputi yang pertama penyewa lapangan olahraga, yang kedua pemilik lapangan, yaitu mungkin ada pemilik lapangan futsal, badminton, basket, dan tenis. Yang ketiga admin pengelola sistem, yang keempat komunitas olahraga. Selanjutnya masuk di pembahasan analisis kebutuhan. Untuk jumlah user pada tahap awal pengembangan, aplikasi diperkirakan digunakan oleh yang pertama 5 user aktif, yang kedua 10 user aktif, yang ketiga 20 user aktif. Nah, untuk jumlah pengguna diperkirakan akan meningkat terutama pada malam hari dan akhir pekan karena banyak pengguna melakukan reservasi lapangan olahraga pada waktu tersebut karena waktunya lebih fleksibel. Terus selanjutnya jenis aplikasi. Arena Reserve ini dikembangkan dalam bentuk web application dan mobile friendly. Aplikasi dapat diakses melalui laptop maupun smartphone sehingga pengguna lebih mudah melakukan reservasi kapan saja dan di mana saja. Untuk beban sistem utama berasal dari beberapa aktivitas berikut. Yang pertama login pengguna, yang kedua menampilkan jadwal lapangan, yang ketiga proses reservasi, yang keempat upload bukti pembayaran, yang kelima penyimpanan data transaksi, yang keenam pengiriman notifikasi booking. Karena beberapa pengguna dapat melakukan booking secara bersamaan, sistem membutuhkan server dan database yang stabil agar aplikasi tetap berjalan lancar. Oke, masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu desain infrastruktur cloud. Provider cloud yang dipilih pada proyek ini digunakan yaitu DigitalOcean sebagai cloud provider. Alasan memilih DigitalOcean yang pertama agar harga server lebih terjangkau, yang kedua mudah digunakan untuk pemula, yang ketiga dashboard sederhana dan mudah dipahami, yang keempat cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah, yang kelima proses deployment lebih cepat. Server yang digunakan. Untuk server yang digunakan pada proyek ini yang pertama Droplet Server. Droplet Server digunakan sebagai server utama aplikasi. Fungsinya menjalankan backend aplikasi, menjalankan frontend aplikasi, memproses request pengguna, menjalankan API sistem.
Yang kedua, database server. Database server digunakan untuk menyimpan data pengguna, jadwal lapangan, data transaksi, riwayat reservasi, data pembayaran. Yang ketiga, object storage. Object storage digunakan untuk menyimpan bukti pembayaran, foto lapangan, file upload pengguna. Tujuannya agar penyimpanan server utama tidak cepat penuh. Yang keempat, load balance. Load balance digunakan ketika jumlah pengguna mulai meningkat. Fungsinya membagi grafik pengguna, mengurangi beban server, menjaga performa aplikasi tetap stabil, mengurangi resiko server down. Selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, spesifikasi server. Konfigurasi untuk 5 user. Yang pertama, CPU 1V CPU. Untuk RAM-nya pakai 1 GB. Untuk storage 25 GB SSD. Konfigurasi ini cukup untuk kebutuhan dasar aplikasi seperti login dan reservasi sederhana. Konfigurasi untuk 10 user. CPU 2V CPU, RAM 2 GB, storage 50 GB SSD. Konfigurasi ini digunakan ketika transaksi mulai meningkat dan banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan. Konfigurasi untuk 20 user, CPU menggunakan 4V CPU, RAM menggunakan 8 GB, storage menggunakan 80 GB SSD. Pada tahap ini, sistem mulai menggunakan load balance agar performa aplikasi tetap stabil. Masuk ke pembahasan selanjutnya, perhitungan biaya. Simulasi 5 user atau klien. Pada simulasi 5 pengguna aktif, Arna Resolve menggunakan satu droplet basic dengan spesifikasi ringan. Infrastruktur ini sudah cukup untuk menjalankan fitur utama aplikasi seperti login, reserve, dan upload bukti pembayaran. Estimasi biaya droplet basic sekitar 96.000 per bulan, database sekitar 80.000 per bulan, storage sekitar 20.000 per bulan, total biaya operasional per bulan sekitar 196.000. Untuk simulasi 10 user, ketika jumlah pengguna meningkat menjadi 10, kapasitas server perlu ditingkatkan. Untuk estimasi biaya, droplet 2 vCPU sekitar 192.000 per bulan, database sekitar 120.000 per bulan, storage sekitar 30.000 per bulan, total biaya operasional per bulan sekitar 342.000. Untuk simulasi 20 user client. Oke, estimasi biaya droplet 4 vCPU sekitar 480.000 per bulan, database sekitar 200.000 per bulan, load balance sekitar 180.000 per bulan, storage sekitar 50.000 per bulan. Total biaya operasional per bulan sekitar 910.000. Selanjutnya masuk di pembahasan terakhir yaitu di analisis dan keputusan. Solusi yang paling efisien berdasarkan hasil simulasi konfigurasi server dengan spesifikasi 2 vCPU dan RAM 2 GB menjadi solusi yang paling efisien karena sudah mampu menangani sekitar 10 pengguna aktif dengan performa yang stabil dan biaya yang masih cukup terjangkau. Kapan harus upgrade server? Upgrade server perlu ditingkatkan ketika jumlah pengguna meningkat, waktu loading aplikasi mulai lambat, CPU dan RAM mendekati batas maksimum, server sering overload, banyak transaksi dilakukan secara bersamaan.
Pada arena reserve, kondisi tersebut biasanya terjadi pada malam hari atau akhir pekan ketika jumlah reservasi meningkat. Baik, untuk strategi scaling, arena reserve menggunakan dua strategi scaling, yaitu yang pertama vertical scaling dilakukan dengan menambahkan CPU, menambahkan RAM, menambahkan storage server. Strategi ini cocok digunakan pada tahap awal pengembangan. Untuk yang kedua, horizontal scaling digunakan dengan menambahkan beberapa server baru menggunakan load balance. Yang ketiga, membagi trafik pengguna ke beberapa server. Strategi ini digunakan ketika jumlah pengguna terus meningkat agar aplikasi tetap stabil dan tidak mengalami downtime. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.